Apa sih keunggulan negara China atau Tiongkok ini yang bikin mereka itu akhirnya bisa dari negara yang mungkin kalau dibilang 40-50 tahun lalu masih negara miskin gitu. Kebijakan pemerintah yang mendukung investor. Setuju. Investor lebih tenang gitu loh, kayaknya Lebih ada kepastian. lebih ada kepastian mereka mau investnya seperti apa. Karena kalau kita mau invest sebuah pabrik nih katakan, kita kan butuh kepastian itu minimal 10-20 tahun. Oke. Sedangkan di negara-negara lain itu sulit untuk dapat kepastian seperti ini. Jadi ini yang bikin investor suka. Makanya kalau kita lihat produk yang kita pegang, hampir semua itu main China. Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gua Desmond. Dengan saya Hartono. Kalau kemarin kita udah bahas Amerika, masa iya sih kita gak bahas tentang Cina gitu. Saingan beratnya. Dan beratnya nih. Nah, jadi kita tahu lah ya soal beberapa tahun terakhir ini US sama dengan China kan juga selalu perang dingin lah. Ntar boykot inilah, boykot itulah. Betul. Ya itu udah di berita udah makanan sehari-hari lah. Itu Ya. pas COVID ya. Betul. Terus sekarang kayak mungkin agak meredah ya kan. Kayaknya kekuatannya udah gak sekuat itu ya. Udah sekuat itu ya. Nah, jadi kali ini kita pengen bahas sebenarnya apa sih keunggulan negara China atau Tiongkok ini yang bikin mereka itu akhirnya bisa dari negara yang mungkin kalau dibilang 40-50 tahun lalu masih negara miskin gitu. Betul. Tiba-tiba Malah sekarang bisa jadi saingannya Amerika. tahun 1960 itu masih ada krisis kelaparan. Krisis, masih banyak yang meninggal. Betul. Katanya sampai berapa juta orang yang meninggal karena kelaparan. Betul banget. Tapi sekarang kalau kalian kunjungin ke negara Cina, Oh dia lama itu jalanannya, gedung-gedungnya, bahkan nggak cuma di kota besar, tapi di kota-kota kecil pun keren banget. Bahkan di gunungnya itu ada yang ada eskalator. Nah itu luar biasa. Terus kalau kalian lihat di TikTok dimanapun banyak. Waduh gila. Nah jadi ada 4 poin lah ya yang kita lihat kenapa negara 4 hal ini yang bikin negara China ini bisa melejit gitu. Betul. Nah yang pertama nih kebijakan pemerintah yang mendukung investor. Setuju. Nah jadi ini kebijakan pemerintahnya ini memang kalau mungkin ya contohnya ada mau dibilang di negara kita juga lah, negara kita juga salah satunya lah. Nah. Mungkin kadang-kadang bisa berubah kebijakan ya itu biasa gitu. Betul. Nah mungkin di sana itu lebih pasti bisa dibilang gitu. Akhirnya investor lebih tenang gitu loh, kayaknya Lebih ada kepastian. lebih ada kepastian mereka mau investnya seperti apa. Nah kalau Betul. contohnya kayak zaman tahun depan ada pemilu gitu. Iya. Nah di negara kita pasti ada Perubahan kebijakan. investor apa juga lebih hati-hati, lebih Lebih dulu seperti itu. Nah menurut lu gimana, Fam? Ya ini benar banget. Karena kalau kita mau invest sebuah pabrik nih katakan, kita kan butuh kepastian itu minimal 10-20 tahun. Oke. Sedangkan di negara-negara lain itu sulit untuk dapat kepastian seperti ini. Itu satu. Kedua, negara Cina terkenal banget sangat memegang kebijakan yang mereka tetapkan. Kayak mereka udah janji nih 20 tahun ke depan akan seperti ini. Ya dia orang akan melakukan seperti itu. Oke. Sehingga ini membuat gak ada biaya-biaya tambahan yang akan dikeluarkan oleh para investor. Contoh, seandainya dia ngomong nih, kalau kita invest di sini tanahnya gratis. Oke. Cuman ini nih ya pasti tanahnya gratis, gak bakal dimintain di belakang. Seperti apa, gak ada pungli-pungli. Yang pungli sebenarnya sih bisa ditembak mati gitu kan. Maksudnya yang kayak gini tuh pasti gitu loh. Jadi ini yang bikin investor suka. Makanya kalau kita lihat produk yang kita pegang, hampir semua itu main China. Jadi keamanan untuk investornya ini cukup terjamin gitu. Betul, dijamin Ya banget. bisa dibayangin lah kalau seandainya teman-teman mau investasi sesuatu, backingannya pemerintah nih gitu. Iya, pemerintahnya jamin gitu. Ya jadi pasti untuk apa ya, Lebih senang lah lebih kitanya. senang dan lebih firm juga. Iya, kita kayak satu negaranya pemerintahnya suka berubah-berubah, satunya lagi jamin. Ya kita pasti pilih yang berani jamin gitu. Dan kita lihat historical kan. Oh 20 tahun terakhir mereka pegang nih omongannya nih. Nah ya yang ini aja lah gitu. Iya, itu yang pertama nih. Jadi kebijakan pemerintahnya memang mendukung mereka untuk lebih ya bisa berkembang pesat lah. Betul. Nah yang kedua itu nilai tukar nih. Nilai tukar rupiah ini kalau terakhir gua pergi itu 2018 apa 17 sampai sekarang kayak gitu-gitu aja. Betul. Bahkan dari dulu-dulu juga segitu aja, kurang lebih 2100 Bener. 2200 1 rupiah ya kan. Bener. 1 rupiah 1 yen. 1 yuan. 1 yen. Nah, jadi menurut lo gimana soal kebijakan? Justru pemerintah itu sengaja mengontrol nilai tukar yuan Iya. untuk melindungi investor di sana.
Makanya sebenarnya bagus banget negara Cina dalam hal melindungi investor. Kenapa dia kontrol untuk melindungi investor? Bayangkan, kalau sebenarnya kita beli bahan, harganya naik. Iya. Karena nilai tukarnya naik. Gitu. Contoh nih, kita biasa beli bahan dengan nilai tukar Rp2.000. Tiba-tiba tahun depan jadi 2.500 gitu. Ya kita otomatis kan kita keberatan Iya. di negara tersebut. Pasti pengaruh ke juga produksi kita, Iya. karyawan kita dan lain-lain. Betul. Kalau nilai tukar yuannya naik, otomatis gaji karyawan naik, semua naik. Ini yang investor nggak suka, Iya. gitu. Tetapi di Cina hampir dijamin. Jadi dia selalu dia stabilisasi. Iya. Mereka itu ini yang sempat pernah diprotes oleh Amerika, bahwa mereka itu menstabilisasi yuan sehingga menciptakan perdagangan yang tidak seimbang. Nggak bisa tidur ya Amerika. Nggak bisa tidur karena negara lawan benar-benar orang itu nggak ada alasan lah untuk bikin di negara lain. Iya. Pasti di Cina semua itu sih. Ya itu yang kedua. Tapi ya tentunya juga sebenarnya negara Cina juga ada masalah-masalah lain juga. Iya. Juga anjir. Tapi ya itu kali ini kan cuma bahas keunggulan. Nah yang ketiga itu sebenarnya teknologi mereka juga udah luar biasa loh kan. Betul. Mungkin zaman-zaman dulu kita taunya made in China mah dengan Murah. udah bagus. Iya. Dan sekarang ini hampir semua Betul. Brand iPhone aja juga made in China. China gitu. Betul. Gitu sih. Jadi ya udah gak bisa dipandang sebelah mata lagi soal teknologi. Iya. Kayak dulu lah, kalau AC made in China punya merek beberapa merek, kita anggapnya konotasinya negatif. Iya. Sekarang kita bisa sengaja loh cari merek tertentu Iya. loh, karena kita tahu merek ini bagus padahal mereknya made in China. Jadi sebenarnya paradigmanya udah mulai bergeser. Iya. Dari China yang selalu bikin produk yang penting murah, sekarang murah dan berkualitas. Ya, jadi gak cuma murah gitu, tapi berkualitas gitu. Betul banget. Mau negara, Mobil juga udah mulai mendominasi. ya kalau negara mungkin kita lihat salah satu negara yang dekat juga Jepang. Jepang kan memang banyak bikin teknologi baru, tapi ya mereka gak pernah bisa murah sih. Betul. Mereka Karena susah. mobil ataupun apa ya elektronik mereka ya pasti harganya Pasti selalu lebih mahal. begitu. Walaupun Secara kualitas gak ragu. kualitas ya kita memang nggak bisa raguin ya memang bagus, tapi Cina punya tak kalah juga sekarang. Betul. Harganya lebih murah. Jadi kayak mobil nih, kita juga udah mulai melirik mobil-mobil buatan Cina ataupun gadget buatan Cina. Maksudnya sekarang tuh udah gak kayak dulu lah, udah gak kayak dulu tuh kita itu benar-benar merasa Cina itu bikin produk gak bagus. Iya. Sekarang kita malah bisa sekali merek Cina. Ya, jadi memang keunggulan teknologi ini mulai mendominasi nih dari Cina. Betul. Jadi ini yang menjadi penyebab salah satunya bikin Cina ini melejit. Betul. Nah, yang keempat nih, infrastrukturnya mendukung. Nah, ini mendukung dalam banyak hal. Nah, terutama waktu dulu itu kita itu kalau waktu zaman gua ke Cina itu zaman tahun 2000 berapa ya? 2014-15. Itu daerahnya udah bagus banget. Oh. Tapi kota kecilnya gitu, itu gerbongnya, jalannya itu bagus banget. Padahal daerah, kalau kita di Indonesia kan kita bisa bilang Jakarta ataupun sekitarnya, Tangerang, Depok dan lain mungkin masih bagus. Tapi kalau kita ke daerah-daerah agak jauh nih, 4-5 jam dari Jakarta, Udah banyak yang masih Ya, masih banyak belum nggak mengikuti gitu. belum berkembang gitu. Nah, kurang lebih yang gue lihat seperti itu waktu itu ke sana. Betul. Nah, soal infrastruktur ini gimana? Kalau Cina itu selalu tempat-tempat pabriknya itu dekat dengan pelabuhan, diberikan akses langsung. Habis itu juga semua infrastrukturnya itu didukung banget. Salah satunya infrastruktur yang didukung itu container, perusahaan logistik dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya kalau bisa kita bilang Cina itu benar-benar menciptakan sebuah kondisi yang sangat kondusif untuk para investor dan para pabrik gitu. Jadi bisa dibilang sebenarnya Cina itu memikirkan banget lah. Ya. Terus jalan tol, jalan raya itu selalu develop terus. Sampai detik ini pun masih develop. Ya. Bahkan katanya Cina itu lagi bikin kereta tercepat di dunia. Bisa 1000 km per jam. Buset. Gila. Padahal sekarang itu Cina itu udah punya kereta yang 600 km per jam. Udah kenceng banget gitu. Tapi ini dia lagi mau bikin yang bisa 1000 km per jam.
Jadi benar-benar mereka itu pentingin banget infrastruktur mereka. Itu bisa dibilang memang makin ke depan ini jarak ini mungkin makin gak jadi masalah ya. Betul banget. Bayangin kita kalau dari Jakarta Surabaya kan sekitar 1000 km. Bayangin 1000 km dalam sejam. Jakarta Surabaya naik sejam. Lebih cepat daripada pesawat tau gak? Pesawatnya kita masih harus check-in, Iya, waktunya masih lebih pakai. Ini kita benar sih nyampe. Gila Ya dengan beneran bisa canggih banget ya. ini suatu hari sih Gila, hebat banget. Iya betul. tapi bentar lagi ke Surabaya malam udah pulang. Iya, bisa pagi pergi, malam pulang gitu. Nah kita gak pernah tahu lah ya, kita Ya, 2-3 tahun lagi, 10 tahun lagi jadi apa. akan jadi seperti apa? Jadi semoga juga Indonesia juga bisa berkembang terus juga seperti itu. Betul. Nah jadi ini 4 hal yang menurut kita mungkin yang bisa kita pelajari juga lah dari negara Cina. Iya. Maksudnya memang kebijakan-kebijakan mereka dan lain-lain lah mungkin. Nah mungkin banyak hal juga yang kita nggak tahu sisi jeleknya atau apa kita juga nggak tahu. Tapi kali ini kita bahas sisi dari keunggulannya Cina. Ya. Itu aja dulu dari kita. Kalau ada tambahan boleh dong di komen. Nah itu aja, jangan lupa di like, di subscribe dan di share ke teman kalian yang butuh dengerin ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you.